Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini kita akan menanggapi insiden penusukan terhadap ulama kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Tentu ini adalah insiden yang sangat menyakitkan bagi kita semua, khususnya umat Islam. Yang pertama, kita tentu berdoa kepada Allah agar Syekh Ali Jabir diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa segera pulih kembali dan melanjutkan perjuangan dakwahnya di tengah-tengah kita. Yang kedua, kita mengecam dengan keras kepada si pelaku, siapapun dia, dan kita juga berharap tidak hanya berhenti kepada si pelaku tersebut, tetapi juga harus dicari, ditelusuri siapa aktor intelektual dari ini semua. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi kasus-kasus penikaman, penusukan, penganiayaan kepada para ustadz. Yang ketiga, kita juga menunggu dan menuntut kepada pemerintah untuk bersikap secara adil. Kenapa? Dalam pengertian kita menunggu equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Karena kalau kita bandingkan, jadi penusukan ini kita bandingkan dengan penusukan juga, biar seimbang. Pernah terjadi kasus penusukan yang menimpa Bapak Wiranto pada saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam, yang ditusuk atau ditikam oleh pasangan suami istri, Mas. Kita tentu masih ingat, si istrinya pakai cadar, si suaminya cingkrang dan sebagainya. Pada saat itu apa yang terjadi? Hampir semua pejabat-pejabat itu, biar tidak timbul fitnah, kita bacakan saja beritanya, berita online-nya. Nanti bisa ditampilkan, Min, ya. Misalkan di sini dari cnnindonesia.com ada berita Wiranto ditusuk, Jokowi serukan perang lawan radikalisme. Ada lagi berita dari detik.com, Wiranto ditusuk, Yusuf Kala berkomentar, kelompok radikal masih berkeliaran. Kemudian ada lagi berita dari liputan6.com, polisi berkomentar di situ, penyerang Wiranto diduga terpapar paham radikal. Jadi ketika yang penusukan ini terjadi kepada Bapak Wiranto, kepada pejabat, maka nyanyian radikalisme ini terus-menerus dinyanyikan, digoreng sedemikian rupa. Ini kita masih belum bahas buzzer-buzzernya, Mas, ya. Kita juga masih belum bahas komentar dari buzzer-buzzer dan dari ulama-ulama suknya juga. Jadi wajar ketika akhirnya umat Islam bertanya, kenapa ketika yang melakukan penusukan itu bernuansa Islami, tanda kutip, katakanlah menggunakan cadar, katakanlah celana cingkrang, katakanlah berjenggot, katakanlah namanya berbau ke Arab-Araban, maka langsung ini digoreng dengan isu-isu radikalisme, radikal. Tetapi ketika saat ini yang terjadi adalah ulama kita yang ditusuk oleh orang yang tidak jelas, kenapa nyanyian radikalisme itu tidak kita dengar?
Mana komentar-komentar dari pejabat yang ada di negeri ini? Akhirnya umat kemudian berpikir jangan-jangan radikalisme ini memang sasaran tembaknya ditujukan kepada umat Islam. Kepada umat Islam yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah terutama. Nah ini kita minta agar ada keseimbangan mensikapi berbagai macam kejadian yang ada ini. Ayo kita bersikap yang adil, berimbang, objektif. Jangan ketika umat Islam menjadi korban penusukan, yang menusuk ini Neo PKI misalkan, ya jelas kalau kita melihat dari berbagai macam sumber yang ada, ini terindikasi Neo PKI masih ya. Loh kenapa isu radikalisme ini tidak dimunculkan? Nah ini ada apa? Ini tentu kita wajar ketika kita mempertanyakan itu, Mas. Yang kedua, kemudian kita tentu sepakat ya kalau pemerintah ini ingin memerangi radikalisme dengan catatan tadi itu, dengan catatan makna radikalisme ini diperjelas apa yang dimaksud dengan radikalisme. Terus kemudian ditujukan kepada siapapun, jangan berat sebelah. Siapapun yang melakukan penikaman, penusukan kepada siapapun itu radikal. Kalau itu yang terjadi kita sepakat. Tetapi selama ini kan itu belum kita rasakan, itu belum kita lihat. Terus yang kedua yang ingin kami sampaikan, beberapa hari yang lalu tidak ada angin, tidak ada hujan, Mas. Tiba-tiba salah seorang menteri agama ya, mengatakan atau mengaitkan radikalisme ini dengan fase berbahasa Arab, hafiz Quran. Sebelumnya lagi kalau kita flashback ke belakang, beliau juga mengatakan melarang cingkrang di instansinya ya, melarang cingkrang, melarang cadar dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi tanda tanya besar ya, menjadi tanda tanya besar apa dan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan radikal itu Bapak Menteri. Dan ternyata Allah menjawab secara kontan, ternyata saat ini hafiz Quran yang dikaitkan dengan radikalisme justru menjadi korban radikalisme. Si Ali Jabir itu ulama hafiz Quran. Beliau bukan radikal, malah menjadi korban radikalisme, ditusuk. Ya, ini tentu menjadi pelajaran bagi Menteri Agama terutama. Jangan mudah terus kemudian mengkaitkan radikal ini dengan kelompok tertentu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Mas. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketika radikal dikaitkan dengan hafiz Quran, pertanyaan berikutnya, apakah OPM, ya, organisasi Papua Merdeka itu, yang sudah jelas-jelas angkat senjata, memberontak kepada pemerintahan yang sah, ingin memerdekakan diri, memisahkan diri dari NKRI, apakah mereka itu hafiz Quran, Pak Menteri? Apakah sekelompok orang yang membakar masjid di Papua beberapa tahun yang lalu, yang kemudian pelakunya diundang ke istana, apakah mereka hafiz Quran, Pak Menteri? Coba, ayo kita berpikir yang waras, yang sehat, ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab, ya, agar umat ini tidak terus kemudian timbul berbagai macam tuduhan-tuduhan fitnah kepada pemerintah yang tidak baik. Pemerintah harus menjawab ini, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang ingin kita sampaikan bahwa Syekh Ali Jabir ini kan beliau dakwanya sangat lembut, santun, arif, bijak. Kurang lembut seperti apa? Ternyata juga masih menjadi korban daripada radikalisme tadi itu. Masih jadi korban penyerangan dan sebagainya, ancaman, bahkan sudah bukan ancaman lagi tapi sudah upaya pembunuhan. Nah, terus bagaimana dengan ulama-ulama yang selama ini katakanlah Habib Rizik yang secara tegas berada di garda terdepan untuk melawan sebuah kezaliman, melawan kemungkaran, korporasi kemungkaran dan kemaksiatan dalam skala besar, melawan kebangkitan Neo PKI. Ya tentu akhirnya kita bisa tahu, ya wajar kalau selama ini akhirnya Habib Rizik ini dimusuhi, difitnah, dihujat, dikriminalisasi, ya. Lawang ulama yang santun saja masih ditikam, masih ditusuk, ya. Yang berikutnya adalah Bapak Menteri Agama terutama, ya. Kita ingin memberikan nasihat kepada Anda bahwa umat Islam ini selama ini sebenarnya sudah sangat-sangat sabar. Coba kurang sabar bagaimana? Ulamanya dikriminalisasi, dihujat, dicaci maki, difitnah.
diancam dibunuh. Habib Rizik itu dalam sebuah penelitian pengikutnya lebih dari 20 juta. Tetapi mana dari pengikut yang 20 juta itu terus kemudian ketika Habib Rizik diperlakukan zalim seperti itu sampai hari ini tidak bisa pulang ke Indonesia, ke negara asalnya. Apa ada pengikut Habib Rizik yang terus kemudian melakukan tindakan radikalisme, kekerasan, menikam, menusuk, oknum-oknum yang terlibat, yang diduga kuat terlibat dalam skenario besar ini? Kan tidak ada. Kita semua menempuh jalur hukum, meskipun sampai hari ini belum ada kejelasan. Ketika misalkan ada buzzer-buzzer ya, seperti Abu Janda, mencaci maki, menghina lafadz tauhid, fik, ini bendera teroris. Di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ada umat Islam yang terus kemudian melakukan penikaman, penusukan, main hakim sendiri? Kan tidak ada. Yang ada jalur hukum yang ditempuh. Meskipun sampai hari ini juga tidak ada kejelasannya. Saya tetap sabar orang Islam ini, Pak. Katakanlah Denny Siregar, buzzer lagi ini. Kemarin beberapa bulan yang lalu menghina santri pondok pesantren di Jawa Barat. Karena membawa sebuah tulisan kalimat tauhid, kemudian sama Denny Siregar ini mengatakan inilah santri calon teroris. Apakah terus kemudian umat Islam melakukan kekerasan, main hakim sendiri, mengejar, menikam, menusuk Denny Siregar? Kan tidak. Yang terjadi apa? Jalur hukum yang ditempuh. Kurang sabar seperti apa? Belum lagi adik Armandonya yang sering sekali menyakiti umat Islam, mencaci maki ajaran Islam. Terus apakah umat Islam main hakim sendiri? Kan mana, kan tidak ada. Denny Siregar masih bisa berkeliaran, Abu Janda berkeliaran, Ade Armando masih bisa bebas berkeliaran. Jalur hukum yang ditempuh, berbagai macam upaya-upaya jalur hukum ditempuh, jalur politik, peperangan opini, itu yang ditempuh, tidak ada yang radikal. Masih saja yang sabar seperti itu sih dituduh radikal, Mas. Kurang sabar ya apa Pak Menteri? Ya. Justru yang radikal yang kemarin menikam Syekh Ali Jabir, tapi Anda diam. Anda tidak bernyanyi radikalisme. Nah, inilah sahabat Amazing Pasuruan yang perlu kami sampaikan. Intinya kita tidak sedang menyudutkan siapapun, tapi kita hanya sekedar menuntut keadilan. Ayo kita berpikir yang adil, objektif, berimbang. Kita sepakat anti radikalisme, perang melawan radikalisme, tetapi makna radikal ini harus jelas, valid, fik, tidak multitafsir, tidak subjektif, dan diperlakukan secara objektif kepada siapapun. Inilah yang perlu kami tanggapi kepada siapapun, yang terutama kepada Menteri Agama ya, yang selama ini terus-menerus berusaha menyudutkan atau mengaitkan radikalisme ini dengan kelompok umat Islam. Baik, itu mungkin tanggapan kami. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan ini kejadian terakhir. Ini kejadian terakhir dan tentu sangat memilukan sekali ketika ulama yang ditikam, ulama yang ditusuk, kemudian pelakunya ini jangankan dituduh radikal, Mas, malah sebagian mengatakan, oh ini gangguan jiwa, oh ini sakit jiwa, ini orang gila. Lu kok iso wong edan dolenan Facebook, mangan bakso, ya? Kalau coba lihat di track recordnya, mungkin nanti admin bisa menampilkan Facebook dari pelakunya ini. Sudah ulamanya ditikam, bahkan kemarin itu saking sabari wong Islam, Mas ya. Wis ulamae ditikam mau dibunuh. Lho pelakunya iki seiso sehat, Mas. Ya mek digepuki biasa tok. Ya cobalah. Kurang sabar ya opo? Kurang sabar seperti apa lagi? Ya. Jadi siapa sebenarnya yang radikal, Pak Menteri Agama? Ayo kita berpikir yang waras, yang normal, yang sehat, yang akal sehat, ya. Baik, itulah sahabat Amazing Pasuruan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini kasus yang terakhir dan tidak ada lagi kasus yang terjadi lagi, dan kita mengecam semua bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Baik, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.